Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita kembali lagi ya di video pembelajaran spreadsheet. Dan di video ini Ibu akan melanjutkan video sebelumnya tentang fungsi logika if. Nah, berarti di video kali ini Ibu akan melanjutkan dengan fungsi logika and dan or. Yang pertama akan kita bahas adalah fungsi logika and. Nah, fungsi and ini merupakan fungsi untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih, dan pernyataan itu akan dianggap benar bila semua pernyataan yang digabungkan benar atau memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, untuk bentuk penulisan fungsi and adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat ke contoh kasus dari fungsi and. Baik anak-anak, nah ini adalah contohnya. Di sini ada daftar nilai siswa kelas 10 AKS 1 pada mata pelajaran spreadsheet. Nah, di sini ada daftar namanya, Ibu kasih contoh 5 saja. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, dan keterangan. Maksudnya adalah nanti dia itu sebenarnya kompeten gak sih? Karena ada keterangannya di sini nih. Siswa dinyatakan kompeten bila nilai pengetahuan dan keterampilannya lebih dari sama dengan 78 ya. Jadi di sini kalau misalnya nanti nilai pengetahuan dan keterampilannya lebih dari sama dengan 78, berarti nanti keterangannya true ya, atau dia memang sudah memenuhi syaratnya. Tapi kalau misalnya kedua nilai pengetahuan dan keterampilan atau salah satu itu dia di bawah KKM, berarti dia nanti jawabannya adalah false, artinya dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sekilas kita lihat di sini kan dari 5 siswa ini ada, coba ya, ada Rayani di sini dia 90 pada pengetahuan, keterampilannya 89. Berarti kalau kita secara logika mah dia berarti harusnya kompeten ya. Nah, kalau misalnya ada Zulaikha ini pengetahuannya 87, berarti memenuhi syarat, tapi keterampilannya 77, berarti di bawah KKM, berarti harusnya nanti dia jawaban di sini adalah false. Gitu. Nah, ini kan memang cuma 5 anak ya, jadi cuma 5 anak dan mudah sebenarnya kalau kita kerjakan manual. Tapi kalau seandainya misalnya ujian nasional atau misalnya ujian apapun yang memang jumlah pesertanya itu ratusan, ribuan, nah kalau satu persatu kan kita wasting time ya, buang-buang waktu. Nah, berarti bisa nih menggunakan yang namanya fungsi and, seperti itu. Oke, langsung aja. Pertama kita akan mengerjakan Rayani. Nah, pertama kita letakkan sel kita pada kursor kita pada sel E7 di sini untuk Rayani. Lalu sekarang kita ke insert function di sini ya. Di sini ada tombol atau menu insert function, kita klik. Nah, lalu akan muncul yang namanya function arguments di sini ya. Nah, untuk misalnya kalau ini kan Ibu sudah ada fungsi n ya, tapi kalau seandainya kamu belum ada fungsi n di sini, silakan kita ke pencarian di sini, ke kategori, kita pilih logical. Nanti akan muncul seperti ini, logicalnya ada and, false if inferior, not or true. Nah, kalau sudah gitu kita pilih and, kita klik OK. Nah, maka akan muncul function arguments di sini. Kita lihat. Nah, function argumentsnya di sini ada 2 logical. Jadi bisa ditambahkan ya. Nanti kalau misalnya kita mengisi logical yang 2, biasanya akan muncul lagi kolom untuk logical yang ketiga. Tuh, karena dia untuk fungsi n ini bukan hanya menggabungkan 2 pernyataan, tapi bisa lebih dari 2 pernyataan. Nah, sekarang untuk logical yang pertama. Tadi kan syaratnya adalah siswa dinyatakan kompeten bila nilai pengetahuan dan keterampilannya lebih dari sama dengan 78. Ya, berarti pertama adalah kita lihat nilai pengetahuan. Berarti kalau mau lihat nilai pengetahuan, untuk logika satunya kita klik di nilai pengetahuannya Rayani. Kita klik, kalau sudah klik atau kita ketik manual C7, lalu kita tulis syaratnya apa? Dia harus lebih dari sama dengan 78. Berarti C7 lebih dari sama dengan 78. Nah, itu ya.
Kalau sudah, sekarang kita pilih yang logical kedua, kita klik gitu. Setelah kita klik, kita lihat syarat keduanya adalah nilai keterampilannya juga harus lebih dari sama dengan 78. Berarti dengan cara yang sama, kita klik di nilai keterampilannya Rayani, atau boleh diketik manual, klik di D7. Kalau sudah muncul di sini, lalu kita ketik lagi sama dengan lebih dari sama dengan 78. Karena syaratnya memang keterampilan nilainya juga harus lebih dari sama dengan 78. Kalau sudah, karena dia cuma 2 syarat aja, cukup mengisi logicalnya sampai 2. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini ya. Jadi untuk Rayani, dia keterangannya adalah true, artinya dia sudah memenuhi syarat, ya, dia kompeten. Sekarang untuk siswa yang lain, tinggal kita tarik ke bawah atau kita double klik nih pada sudut kanan bawah di sini sampai bentuknya seperti ini. Nah, double klik ya. Oke, gitu. Jadi kalau kita double klik, di sini kelihatan bahwa Zulaikha dan Ashifa dia false, artinya dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena kalau Zulaikha dia keterampilannya di bawah KKM, kalau Ashifa dia pengetahuannya yang di bawah KKM. Gitu ya, jadi mudah ya anak-anak. Jadi itu adalah penerapan atau pengaplikasian dari fungsi N. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi OR. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi OR. Ya, tadi kan fungsi N ya. Kalau misalnya cara gampang bedainnya adalah kalau fungsi N itu kan N ya, artinya dan, artinya kedua-duanya. Jadi dua-duanya harus memenuhi syarat. Nah, kalau yang sekarang kita akan pelajari adalah fungsi OR atau. Ya, jadi kalau atau berarti salah satu tidak apa-apa. Ya, nah jadi fungsi OR itu definisinya adalah fungsi ini berguna untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih dan pernyataan akan dianggap benar bila salah satu pernyataan benar. Ya, jadi kalau tadi kan fungsi N, dia kedua pernyataan atau lebih itu harus semuanya benar, baru dinyatakan dia true, benar. Nah, kalau misalnya yang fungsi OR ini, kalau salah satu pernyataannya salah, tapi pernyataan lainnya benar, berarti dianggap benar. Gitu ya. Nah, untuk bentuk penulisannya itu seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan lihat ke contoh pengaplikasiannya. Baik anak-anak, nah di sini ada contoh pengaplikasiannya supaya lebih jelas ya. Di sini ada daftar pelamar kerja pada CV Bangun Sejahtera. Jadi CV Bangun Sejahtera itu sedang membuka lowongan kerja nih ceritanya. Nah, ada 5 pelamar. Di sini ada Rayani, Zulaikha, Ashifa, Farhat, dan Adnan. Sama ya namanya seperti yang di fungsi N tadi. Nah, di sini ada 2 nilai, ada nilai wawancara, ada nilai tes tertulis. Ya, di sini ada keterangan juga pelamar kerja dinyatakan maju ke tahap selanjutnya bila nilai wawancara atau tes tertulis lebih dari sama dengan 85. Jadi atau berarti salah satu gitu ya, atau keduanya. Jadi gini, misalnya Rayani nilai wawancaranya 90, tes tertulisnya 89, berarti otomatis pasti dia lolos ya, karena dua-duanya dia memenuhi syarat di atas 85. Sekarang kita lihat ke Zulaikha. Dia itu nilai wawancaranya 87, lalu nilai tes tertulisnya 77. Nah, wawancaranya ini dia melebihi batas 85, tapi tes tertulisnya dia di bawah 85. Kira-kira keterangannya dia akan lolos apa enggak ya? Ya, keterangannya adalah dia tetap lolos. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi salah satu syaratnya. Ya, jadi di sini bedanya N dan OR. Kalau N harus dua-duanya atau semua pernyataan harus memenuhi syarat. Kalau di OR dia salah satu saja sudah memenuhi syarat, berarti dinyatakan dia memenuhi syarat, gitu ya. Oke, langsung aja kita ke keterangan pertama Rayani ini. Sekarang kita ke insert function. Nah, lalu kan ini ibu sudah di logical tadi ya. Kalau seandainya kamu belum masuk ke kategori logical, kamu tinggal pilih saja logical di sini. Lalu kita pilih OR, di sini ada OR ya. OR, kita klik OK.
Nah, di sini ada function arguments lagi. Logical pertama berarti syarat pertama yaitu adalah nilai wawancara. Kita klik sama seperti yang tadi ya, seperti N. Kita klik C6, lalu kita tulis syaratnya apa? Dia harus lebih dari sama dengan 85. Berarti lebih dari sama dengan 85. Nah, sekarang kita ke logical yang kedua. Logical yang kedua ini tes tertulis berarti ya, kita langsung klik saja ke D6. Kalau sudah, kita tulis syaratnya apa? Juga sama, lebih dari sama dengan 85. Karena cuma 2 syarat berarti 2 saja. Lalu kita klik OK. Nah, jawabannya true, artinya dia memenuhi syarat nih. Berarti si Rayani akan maju ke tahap selanjutnya. Kita double klik ya di bawah sini supaya kita tahu nilai-nilai untuk pelamar kerja lainnya. Nah, ternyata ada 2 orang nih yang nggak maju ke tahap selanjutnya. Yang pertama adalah Ashifa. Ashifa kenapa nih? Nah, ternyata nilai wawancaranya itu 75 di bawah KKM. Di bawah nilai batasnya ya. Nah, tes tertulisnya juga di bawah 85. Nah, jadi Ashifa tidak dianggap memenuhi syarat karena kedua-duanya dia tidak memenuhi syarat. Adnan juga sama. Dia nilai wawancara 80 dan tes tertulisnya 78. Jadi sama ya, Adnan juga tidak memenuhi syarat. Jadi seperti itu ya nak. Jadi bedanya adalah kalau N berarti harus semua syaratnya itu memenuhi syarat atau semua pernyataan memenuhi syarat. Tapi kalau OR salah satu saja sudah memenuhi syarat berarti dia sudah lolos kayak gitu. Baik anak-anak, jadi demikianlah materi kita pada video kali ini tentang fungsi N dan fungsi OR ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.